Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Dinir Hasana. Di sini saya akan memberikan sebuah penyuluhan sosial yang mungkin masih banyak orang kurang tahu ya mengenai apa sih itu penyuluhan sosial. Nah, sebelum ke inti permasalahan atau inti topik yang akan dibahas, kita bahas dulu penyuluhan sosial itu apa ya. Jadi, penyuluhan sosial adalah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan juga edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan juga kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, penyuluh sosial yang melakukan penyuluhan sosial sebagai gerak dasar dan juga langkah awal prakondisi untuk terwujud masyarakat yang sejahtera melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Mungkin kita merasakan di zaman ini teknologi semakin berkembang dan maju, tetapi di samping itu juga melahirkan tantangan berupa timbulnya berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Nah, guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan individu yang bisa beradaptasi sesuai dengan kondisi dengan meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan untuk kemudian menyelesaikan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Nah, tentu menjadi individu tersebut adalah hal yang amat sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana sih menjadi orang yang berkualitas? Nah, agar seseorang bisa lebih berkualitas, maka kapasitas atau kemampuan yang ada dalam diri ini harus ditubuh kembangkan. Hal itu bisa dilakukan dengan proses mengeluarkan, memperkuat, menciptakan, mengadaptasikan, dan juga memelihara bakat, hobi, atau potensi unik dalam diri. Nah, kita langsung ke inti ya, topik yang akan dibahas ini penguatan kapasitas dan juga pengembangan potensi diri. Nah, apa sih penguatan kapasitas? Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan perubahan perilaku individu, organisasi, dan juga sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Nah, peningkatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan, dan juga budaya. Yang terakhir itu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan juga mengantisipasi sebuah perubahan. Lalu, timbul pertanyaan penguatan kelembagaan kenapa sih sangat diperlukan? Alasannya, karena dengan penguatan kapasitas masyarakat atau usaha mikro kecil sebagai anggota yang bisa mengembangkan modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh Rubin tahun 1992, bahwa pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada diri, dan adanya upaya untuk meningkatkan kekurangan tersebut. Nah, penguatan kapasitas ini akan optimal dengan apa? Yaitu dengan dilakukan pengembangan potensi diri. Nah, potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan yang ada di dalam setiap individu, baik itu sifatnya sudah terwujud atau belum terwujud secara optimal. Nah, potensi diri ini dapat berkembang melalui bakat yang sudah dibawa sejak lahir dan dapat terus diasah melalui usaha dan juga kerja keras. Lalu apa sih manfaat pengembangan potensi ini? Nah, manfaat pengembangan potensi individu itu adalah mengembangkan nature dan juga nurture secara tepat, sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang positif dan juga meminimalisasi potensi yang negatif, sehingga bisa membentuk pribadi yang mantap dan juga sukses. Bagaimana pengembangan potensi diri ini bisa dilakukan? Nah, pengembangan potensi ini adalah suatu proses yang bertahap ya, dan juga sistematis dan dimulai dengan mengenal potensi diri, mengenal konsep diri, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri. Kita bahas mengidentifikasi potensi diri terlebih dahulu. Pengenalan diri sendiri ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan potensi diri yang akan membantu kita dalam melihat kemampuan yang dimiliki. Nah, melihat hal-hal yang berkembang dan
yang masih perlu dikembangkan serta mengenal segi positif dan negatifnya. Cara yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan potensi diri yaitu dengan mengenali diri kamu sendiri secara mendalam. Jangan sampai kita tidak mengenali potensi yang dimiliki karena terlalu sibuk memperhatikan kelebihan yang dimiliki orang lain. Nah, jika ini terjadi pada kita, biasa dipastikan kita akan disilaukan oleh kemampuan atau kehebatan orang lain yang sudah bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Maka, apabila kita ini belum bisa mengenali diri sendiri, sebaiknya coba kembali telaah apa saja yang kamu sukai. Kira-kira apa saja yang membuat kamu tidak akan pernah bosan untuk melakukannya. Karena bagaimanapun, orang yang paling mengenal diri kita adalah kita sendiri. Hal seperti ini bisa dijadikan acuan untuk mengenali potensi yang ada pada diri kamu. Yang kedua itu dengan cari tahu kelebihan dan juga kekurangan diri. Cara mengembangkan potensi diri yang sangat mudah untuk dilakukan adalah mencari tahu kelebihan dan juga kekurangan kita. Lalu apa tujuannya? Tujuannya yaitu mengetahui kelebihan ini untuk mempermudah kamu mencapai tujuan. Juga bisa mempersiapkan diri menghadapi masalah yang nantinya akan dihadapi, serta bisa mencari solusi atau mengatasinya dengan jalan yang paling baik. Jika kamu memiliki kekurangan, jangan pernah minder, justru berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut dengan kelebihan yang dimiliki. Dengan itu kita bisa lebih percaya diri. Yang ketiga mungkin open-minded dengan saran dan juga kritik dari orang lain. Ketika kamu sedang mengembangkan potensi diri, sebaiknya kamu bisa bersikap terbuka dalam menerima saran maupun kritik orang lain. Karena dengan kamu bisa membuka pikiran kamu untuk menerima saran dan juga kritik orang lain, kamu akan lebih mudah untuk menilai bagaimana diri kamu. Anggap saja setiap saran dan kritik sebagai hal positif yang sangat berguna bagi masa depan serta bisa dijadikan sebagai motivasi. Akan tetapi jika kamu harus bisa memilih kritikan yang diberikan, apabila saran dan kritiknya bersifat membangun, itu bisa dijadikan bahan untuk introspeksi. Namun bila kebalikannya, kritikan tersebut bisa membuat potensi kamu itu tidak berkembang, sebaiknya jangan dipikirkan. Jangan terlalu overthinking dan dipikirin terus-menerus. Karena kita harus bisa menyaring bagaimana kritikan dan saran dari orang. Sebaiknya hadapi semuanya dengan sikap baik, hindari memiliki sikap selalu benar sendiri. Yang keempat, mungkin kita bisa buang pikiran negatif. Nah, cara meningkatkan potensi diri selanjutnya yaitu dengan membuang semua pikiran negatif. Memikirkan hal-hal negatif malah akan memberikan dampak buruk bagi kita karena bisa jadi menghambat dalam mengembangkan potensi yang ada. Ketika kita tidak bisa menghilangkan hal-hal overthinking, akan kehilangan fokus dan juga kehilangan arah serta akan menambah masalah. Maka dari itu buang pikiran negatif yang muncul sehingga kamu akan tetap fokus dalam mengembangkan potensi diri hingga mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Mungkin yang terakhir, kita bisa kelilingi diri kita dengan orang-orang yang dapat memotivasi. Nah, sebagai manusia mungkin kita kerap bereaksi terhadap lingkungan kita ya. Itu sebabnya jika kita bergaul dengan pemalas di tempat dan juga lingkungan yang kita hinggapi, besar kemungkinan kamu akan secara perlahan melakukan hal yang sama pada aktivitas kamu, walaupun mungkin sebenarnya bukan bagian dari karakter kamu sendiri. Maka dari itu, jika kita ingin mengembangkan potensi diri demi kesuksesan masa depan, coba kita kelilingi diri dengan orang-orang yang dapat memotivasi diri kita dalam mengembangkan tanggung jawab dan juga melakukan tugas dengan baik serta tepat dengan waktu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurangnya mohon maaf dalam setiap perkataan, perbuatan maupun hal-hal kecil yang saya lakukan tadi. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.